Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqan nasa min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Indonesia merupakan sebuah negara dengan tingkat keberagaman yang tidak diragukan lagi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Nasional, pada tahun 2023, jumlah penduduk di Indonesia mencapai angka 278.696 juta jiwa. Sebagaimana lagu dari Haji Roma Irama yang telah kami ubah liriknya. 270 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Jawa, ada Sunda, Batak, Sasak, dan masih banyak yang lainnya. Dikutip dari Kumparan News, pada bulan Juni 2023, Indonesia terdiri dari 34 provinsi, 17.001 pulau dengan 718 bahasa daerah, lebih dari 300 etnis dan 1.340 suku bangsa yang berbeda-beda. Adanya keberagaman ini, hadirin, menjadikan negara kita sebagai negara yang unik dan menarik. Tapi di sisi lain, hadirin, keberagaman ini jika tidak dijaga dan dikelola dengan baik bisa menjadi sumber potensi konflik, terutama konflik antar suku, budaya, dan agama yang pada gilirannya dapat meruntuhkan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Di tahun 2023 ini, hadirin, telah banyak terjadi berbagai macam konflik, terutama konflik antar agama yang sangat berbahaya bagi tegaknya pilar persatuan dan kesatuan bangsa. Kita sebagai umat Islam, selaku mayoritas di negeri ini, hendaknya mengerti akan konsep keberagaman, sehingga tidak terjadi saling caci dan menghina, tidak saling menyalahkan antar agama. Cukup sudah kita melihat saudara kita menjadi korban di Palestina. Hendaknya kita berpegangan tangan untuk menjaga keutuhan bangsa. Atas dasar inilah, maka tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Menjaga Kerukunan Antar Sesama Manusia dalam Keberagaman NKRI, dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.
menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kajian ilmu balaghah, firman Allah pada ayat tersebut merupakan kalam khabari dengan esensi sebuah informasi ilahi bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan beraneka ragam. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Syekh Az-Zuhri yang bersumber dari Ibnu Qamir, Ibnu Abi Hatim dan Al-Baihaqi, yang dinukilkan dalam kitab Ad-Dalail menjelaskan bahwa secara tekstual ayat tersebut diturunkan sebagai teguran kepada Bani Bayadah. Ketika Rasulullah memerintahkan Bani Bayadah untuk menikahkan putri mereka dengan budak mereka, lalu dengan sinis mereka berkata, "Wahai Rasulullah, pantaskah putri kami dinikahkan dengan budak kami?" Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tadi. Oleh karena itu, kami mengajak kepada saudara-saudara semua untuk menjauhi sikap diskriminasi. Kita harus saling membuka diri, saling menjaga silaturahmi agar tiada dusta di antara kita. Setuju? Karena realita masih berbicara. Hanya karena berbeda organisasi, rakyat kita jadi gampang saling mencaci maki. Hanya karena berbeda suku, rakyat kita jadi gampang saling berseteru. Hanya karena berbeda partai, rakyat kita jadi gampang saling membantai. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal bukankah Rasulullah pernah bersabda, "Bukan termasuk umatku orang yang menyeru fanatisme golongan. Bukan termasuk umatku orang yang berperang karena fanatisme golongan. Dan bukan termasuk umatku orang yang mati karena fanatisme golongan." Hadits riwayat Abu Daud. Saudaraku, siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Allahu Akbar. Timbul di benak kita, bagaimana pandangan Islam terkait keberagaman di negeri kita ini? Mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. ولم يخرجوكم
terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak pula mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin jamaah syarhil Quran rahimakumullah, sebagaimana yang telah dinukilkan oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisyihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 13 halaman 399 mengatakan bahwa Islam adalah agama damai dan akidah cinta yang merupakan suatu sistem yang bertujuan menaungi seluruh alam yang naungannya berupa kedamaian dan cinta. Islam sangat mengecam adanya permusuhan. Surah Al-Mumtahanah ayat 8 tadi mengajarkan kepada kita bagaimana sikap seorang muslim terhadap pemeluk agama lain dalam hubungan sosial kemasyarakatan, sehingga kerukunan antar sesama dapat terjalin dengan baik. Dari uraian yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa keberagaman bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak hidup rukun antar sesama, namun ia merupakan rahmat dari Allah bagi negara kita. Mari kita saling membuka diri dan menjalin silaturahmi agar kerukunan antar sesama semakin erat dan damai. Kami tutup syarahan ini dengan sebuah pantun. Di Surabaya ada suku Jawa, Di Lombok ada suku Sasak namanya. Meskipun kita berbeda-beda,